Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam menu sarapan GPDI Situbondo. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, sukacita untuk bisa bersama-sama menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Renungan pagi ini saya ambil dari Habakuk pasal yang ketiga. Saya mulai dari ayatnya yang ketiga. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekelumit ayat yang kita baca pagi ini berbicara tentang bagaimana bencana itu hadir ketika Tuhan memang mengizinkannya hadir. Kita melihat ada penyakit di sana, gunung-gunung yang hancur, bukit-bukit yang berada di dalam permasalahan juga. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, bencana itu memang tidak pernah berhenti. Lebih-lebih menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita melihat bahwa bencana ada di mana-mana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat adanya satu bencana yang terjadi di sekeliling kita, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita juga kita rindu menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang yang lain. Itu sebabnya anak-anak walaupun siswa yang mereka masih belum berpenghasilan, tapi mereka mulai untuk mengumpulkan apa yang mereka bisa untuk menjadi berkat. Kita melihat bahwa ada satu ayat juga yang mencatat tentang bencana di Yeremia pasal 47 ayat 2. Saya bacakan Yeremia 47 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Ketika kita hadir di desa itu sudah sebagian ada beberapa rumah yang hanyut karena banjir. Dan kita datang untuk hanya sebagian kecil yang bisa kita berikan, tapi ada sukacita ketika kita bisa berbagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masuk di tahun 2020, masih di bulan Januari, kita juga mengajak seluruh siswa dari semua unit bersama-sama untuk mengumpulkan satu bantuan yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sempol. Kita saksikan tayangannya. Orang Kristen memang terpanggil untuk melayani Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Ketika bencana Sempol ini terjadi, pada saat itu sebenarnya saya diminta oleh MKKS waktu itu untuk menyelenggarakan suatu kegiatan MGMP untuk guru-guru. Ide awal memang saya meletakkan di Sempol ini karena beberapa kali kami sudah kontak dan menyediakan sarananya semuanya.
Tapi entah kenapa di detik-detik terakhir kemudian tempatnya dipindahkan di Utama Raya. Dan saya melihat di situ juga pertolongan Tuhan, karena kalau ditempatkan di Sempol, harinya ini bersamaan dengan kejadian banjir besar itu. Kami mengadakan kegiatan MGMP tanggal 28, 29 dan bencana Sempol itu tanggal 29. Saya bisa membayangkan kalau seandainya saya mengajak orang sekian banyak hadir di situ, lebih dari 100 orang, dan kalau harus mengungsi saya tidak bisa membayangkan. Tapi Tuhan sudah mengatur semuanya. Nah, untuk kejadian ini kita dari Sekolah Kristen Immanuel bertandang ke sana dengan mengumpulkan barang-barang yang bisa kita berikan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berdasar dengan ayat ini, saya bersyukur ketika melihat juga jemaat GPDI yang berusaha beberapa kali sudah mengadakan lawatan untuk mengatasi COVID-19 ini, memberikan sumbangan kepada desa-desa yang membutuhkan. Kita tidak boleh lupa bahwa memang kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, pada saat kejadian itu kami sedang mempersiapkan suatu kegiatan yang ada di tempat ini, yaitu kegiatan dalam rangka ulang tahun. Kami menggelar lomba yang diperuntukkan untuk anak-anak SD Sekarisidenan Besuki. Dan saat-saat mulai mempersiapkan itu, ada peringatan BMKG bahwa hari Jumat tanggal 28 Februari itu akan ada cuaca ekstrem di beberapa wilayah, termasuk juga di Situbondo. Sehingga kami mendapatkan masukan, berdoa, yuk berdoa. Bagaimana caranya? Kita sempat juga berpikir bagaimana kalau sampai hujan deras dan kita sedang menghadirkan begitu banyak siswa. Tapi kami di SMP kami mengatakan kita punya iman, karena beberapa kali terjadi, sekalipun memang IC yang setiap tahun digelar di bulan Februari sering kali ada hujan, tapi kita bisa melihat luar biasanya Tuhan sendiri yang menjaga sehingga kita tetap berkegiatan. Dan kita melihat beberapa masukan dari WA, dikatakan tanggal 25 Februari sampai tanggal 5 Maret itu ekstrem, hati-hati. Kita semua melihat seperti itu. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tahu bahwa Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan ketika tanggal 29 Februari itu kita gelar hari ulang tahun Immanuel itu, kita melihat campur tangan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam setiap kondisi, tantangan yang ada, kita perlu tetap senantiasa lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kita berdoa, tapi juga kita punya cara pandang yang positif. Kita melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kita perlu melihat bahwa di balik semua tantangan, Tuhan menyediakan mahkota yang indah. Di ayat Habakuk pasal 3 ayat 16 dan 17 masih satu rangkaian dengan berita bencana yang tadi kita baca. Kita akan baca Habakuk 3 ayat 16 dan 17. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami.
Ayat ini mengatakan dengan tenang akan kunantikan. Luar biasa. Ayat 17, seringkali kita baca ayat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Saudara, kita perlukan bahwa kita tetap memandang positif untuk semua ancaman, bencana yang menghadang di depan kita. Seperti ayat yang kita baca, kita nantikan, kita melihat, karena kita percaya dengan pandangan kita yang positif, kita melihat, kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena kita yakin bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita tidak berhenti untuk berbuat baik. Kita selalu ingin untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya akan akhiri renungan ini. Saya teringat akan satu lagu yang memberkati saya. Pandanglah ke depan sana, dengan rintihan manusia, dalam nada dia gunakan lagu kesepian. Bencana mencekam dunia, hati dan jiwa merana, citra hidup ini telah sirna, semuanya tiada arti. Gemakan simfoni aku, kabarkan Injil Tuhan. Gemakan simfoni aku, saksikan kuasanya, ceritakan cintanya, pedulikanlah sesamamu. Semoga menu sarapan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah. Tuhan memberkati.